Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi yang berjudul instrumen investasi. Dan dengan anggota kami yaitu yang pertama saya Amelia Fatmi Madotillah NIM 190502008. Dan yang kedua yaitu Sri Mulyani dengan NIM 190502033. Dan yang ketiga yaitu Noval Al-Fauzan NIM 190502043. Yang keempat yaitu Sulhandiki NIM 190502004. Dan yang kelima Susi Anggraini dengan NIM 190502019. Dan yang terakhir yaitu Dina Mayarianti dengan NIM 200502014. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas pengertian instrumen investasi. Instrumen investasi adalah sebuah tempat atau media bagi seseorang atau pelaku usaha untuk melindungi aset yang dimilikinya. Instrumen investasi dapat membantu seseorang untuk mencapai tujuan finansialnya tergantung dengan jangka waktu investasi tersebut. Investasi adalah suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Adapun menurut Baswara tahun 2012, investasi adalah seorang investor berarti mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna untuk mendapatkan aset pada masa mendatang yang tentunya dengan jumlah yang lebih besar. Investasi pada umumnya memerlukan dana yang besar yang akan mempengaruhi perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan investasi lebih teliti agar tidak terlanjur menanamkan investasi. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, NIM 190502033, akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis investasi. Jenis investasi yang pertama yaitu deposito. Deposito ini merupakan uang yang disimpan di dalam rekening. Sebenarnya deposito ini sama mirip dengan tabungan. Risikonya yang rendah membuat deposito kerap dipilih oleh investor pemula. Namun jika dibandingkan dengan tabungan, ada dua hal yang membedakannya, yakni tingkat suku bunga dan adanya waktu jatuh tempo. Kalau tingkat suku bunga deposito ini lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan biasa. Meski memiliki suku bunga yang lebih tinggi, uang yang Anda investasikan ke deposito tidak bisa diambil sewaktu-waktu layaknya tabungan. Deposito ini memiliki ada tenor yang mengikat. Sebelum deposito tersebut jatuh tempo, Anda tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tenor di deposito sendiri cukup beragam. Setiap bank memiliki kebijakannya masing-masing. Namun secara umum, rata-rata semua bank menyediakan tenor maksimal 12 bulan. Meski demikian, ada juga yang beberapa bank itu yang menawarkan tenor deposito hingga 24 bulan. Selanjutnya ada bagian jenis investasi yaitu emas. Bagi Anda yang tertarik dengan jenis investasi yang berbentuk lebih ke fisik dengan nilai intrinsik yang lebih jelas, emas bisa jadi pilihan yang cukup menarik. Sama halnya dengan deposito, risiko investasi emas juga rendah, nilainya cenderung stabil dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika ingin berinvestasi emas ini, sebaiknya pilih emas batangan. Karena apa? Karena emas batangan itu sangat berbeda dengan emas perhiasan pada umumnya. Nilai emas batangan ini murni dinilai dari beratnya. Anda juga harus menyiapkan tempat untuk menyimpan emas yang sudah dibeli.
Untuk penyimpanan sendiri ini Anda bisa menyimpannya sendiri ataupun bisa menyewa di bank, menyewa deposit box di bank maksudnya. Selain membeli di toko, Anda juga bisa berinvestasi emas lewat aplikasi. Karena banyaknya di zaman sekarang, di zaman milenial ini, banyak aplikasi-aplikasi yang sudah bisa digunakan untuk berinvestasi emas. Di sini Anda tidak harus membeli emas batangan dengan berat minimal 0,5 gram atau mengeluarkan beberapa ratus ribu rupiah untuk memulai investasi emas. Jika dana yang tersedia memang masih terbatas, Anda bahkan bisa melakukan investasi emas, membeli emas cukup dengan harga 100 rupiah. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Noval Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Noval Al-Fauzan, NIM 190502043. Di sini saya akan memaparkan atau melanjutkan materi selanjutnya, yang dimana materi tersebut yaitu tentang jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi yang ketiga yaitu properti. Investasi properti memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas. Ada benda fisik yang Anda beli di sini, nilainya juga dipastikan terus mengalami peningkatan tanpa banyak fluktuasi. Selain itu, risikonya juga dibilang rendah. Ada beberapa model investasi properti yang bisa digunakan. Cara yang paling sederhana adalah dengan membeli tanah, membangun properti di atasnya, dan menjualnya saat harga dinilai sudah cukup tinggi. Sedangkan untuk cara kedua, Anda bisa menyewakan properti untuk mendapatkan aliran pemasukan. Jangan lupa mempertimbangkan risiko seperti kerusakan bangunan. Meski risiko investasi ini terbilang rendah, properti adalah aset yang bisa rusak oleh waktu. Anda harus merawatnya agar nilainya tetap terjaga. Biasanya perawatan yang sudah dikeluarkan ini nantinya juga perlu dipertimbangkan saat hendak menjual properti. Investasi properti tergolong sebagai investasi jangka panjang. Jadi, untuk mendapatkan return, Anda memang harus menahannya dalam waktu yang cukup panjang. Jenis-jenis investasi yang keempat adalah saham. Potensial namun beresiko tinggi. Mungkin seperti inilah gambaran singkat mengenai investasi saham. Saham sebenarnya merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Saat Anda membeli saham, pada dasarnya Anda membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan yang mengeluarkannya. Jadi, semakin banyak saham yang Anda beli, semakin besar pula persentase kepemilikan perusahaan yang Anda dapatkan. Return investasi saham biasanya berasal dari dividen dan pertumbuhan nilai saham itu sendiri. Dividen sendiri diambil dari suatu return yang diperoleh perusahaan. Namun, perlu dicatat, tidak semua perusahaan membagikan dividen kepada investornya. Beberapa perusahaan justru memilih menggunakan return yang didapat untuk mengembangkan bisnisnya. Jika dibandingkan dengan 3 jenis investasi sebelumnya, risiko investasi saham terbilang yang paling tinggi. Butuh pemahaman dan analisa yang cukup mendalam sebelum menentukan untuk membeli saham sebuah perusahaan. Namun, sebagai alternatif, saat ini ada reksadana saham yang risikonya lebih rendah, namun memiliki potensi return yang mendekati investornya. Beberapa perusahaan justru memilih menggunakan return yang didapat untuk mengembangkan bisnisnya. Jika dibandingkan dengan 3 jenis investasi sebelumnya, risiko investasi saham terbilang yang paling tinggi. Butuh pemahaman dan analisa yang cukup mendalam sebelum menentukan untuk membeli saham sebuah perusahaan. Namun, sebagai alternatif, saat ini ada reksadana saham yang risikonya lebih rendah, namun memiliki potensi return yang mendekati investasi saham. Jenis investasi yang selanjutnya yaitu reksadana. Secara sederhana, reksadana adalah sebuah instrumen investasi di mana dari beberapa investor dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian diinvestasikan ke instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal. Reksadana sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Kelima jenis reksadana ini meliputi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana indeks. Setiap jenis reksadana memiliki potensi dan resiko yang berbeda-beda. Untuk resiko terendah ada reksadana pasar uang, sedangkan untuk potensi return
terbesar dengan risiko yang juga tidak kalah tinggi, Anda bisa memilih reksadana saham. Instrumen investasi yang satu ini terbilang cukup populer di kalangan investor, khususnya para investor pemula yang memiliki keterbatasan dana. Reksadana sendiri dapat dibeli mulai dari nominal 500.000. Namun jika ingin membeli reksadana, pastikan untuk membeli profit risiko Anda terlebih dahulu. Jika Anda ingin berinvestasi reksadana, Anda dapat meminjam dan memilih produk reksadana yang sesuai dengan kebutuhan, profil risiko, frekuensi, dan pasar yang Anda inginkan. Dan jenis-jenis investasi yang terakhir yaitu peer-to-peer lending. Investasi peer-to-peer lending tergolong masih cukup baru di Indonesia. Meski demikian, popularitasnya terus melejit seiring dengan kejelasan hukum dan kemudahan yang ditawarkannya. Hal ini dilihat dari banyaknya perusahaan vintage lending yang menjalankan model bisnis ini. Jumlah uang yang berputar dalam investasi peer-to-peer lending juga terus tumbuh. Dalam peer-to-peer lending, pada dasarnya Anda meminjamkan sejumlah uang kepada pihak yang membutuhkan, baik itu individu ataupun badan usaha, sama seperti pinjaman dari bank. Return jenis investasi ini berasal dari bunga pinjaman yang telah disepakati bersama. Suku bunga peer-to-peer lending ini terbilang cukup menarik. Banyak vintage lending yang menawarkan suku bunga pinjaman mencapai 18% per tahunnya. Anda juga bisa mulai berinvestasi peer-to-peer lending mulai dari 100.000 saja. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan instrumen investasi. Yang pertama, kelebihannya menjadi tanda atau indikator ekonomi negara dan berkaitan dengan pendapatan nasional. Yang kedua, menjadi sarana atau alat untuk semua kalangan mendapat pendapatan atau keuntungan, karena semua investasi memiliki tujuan akhir, yaitu keuntungan bagi pemiliknya. Yang kedua, kekurangannya, meskipun saat ini semakin banyak yang mengetahui serta berinvestasi, tapi tidak semua lapisan masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum paham atau belum mengerti cara berinvestasi. Yang kedua, kekurangannya, ada sebagian investasi yang berakhir tidak dengan keuntungan seperti harapan kita. Pada beberapa jenis saham serta instrumen pasar modal dapat pula berakhir dengan kerugian. Karenanya, kita perlu mempelajari serta menganalisa instrumen yang akan menjadi investasi kita. Yang ketiga, kekurangannya, pada saham, ketidakstabilan kurs dapat menjadi sebuah pengaruh juga. Saat kurs mata uang negara tersebut tidak stabil, akan membuat investor enggan untuk berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Susi Anggriani, NIM 1905022019. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat instrumen investasi. Yang pertama, mencapai financial freedom. Financial freedom adalah kondisi di mana Anda dapat memiliki aset kekayaan yang mencukupi berbagai kebutuhan Anda tanpa harus aktif bekerja. Manfaat investasi ini dapat Anda rasakan apabila rutin berinvestasi mulai dari sekarang. Terus yang kedua, menghindari inflasi. Inflasi merupakan sebuah hal yang wajar di tiap negara. Indonesia termasuk negara yang cukup tinggi akan tingkat inflasi. Oleh karena itu, Anda sebaiknya mempertimbangkan beberapa instrumen investasi yang dapat menghindarkan Anda dari tekanan inflasi di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mayarianti dari kelompok 3 akan melanjutkan materi tentang manfaat instrumen investasi. Manfaat dari instrumen investasi yang berikutnya adalah mempersiapkan dana pensiun. Ketika memasuki usia senja nanti, tentu saja produktivitas kita kian hari akan kian menurun. Itu dikarenakan kondisi kita yang semakin hari semakin menua. Oleh karena itu, dengan melakukan investasi yang menguntungkan sejak muda, dapat membantu kita untuk
mempersiapkan masa depan yang lebih cerah atau mempersiapkan masa tua kita yang lebih cerah dan terhindar dari masalah finansial. Dan manfaat instrumen investasi yang berikutnya adalah membantu kita untuk meningkatkan nilai aset dan kekayaan yang kita miliki. Tidak hanya terbatas pada gedung atau properti, aset yang dimaksud juga dapat berupa uang tunai atau tersimpan sebagai dana investasi. Berkembangnya aset yang dialokasikan untuk investasi tentunya berbanding lurus dengan berkembangnya kekayaan yang kita miliki. Dan tentunya setiap orang memiliki preferensi sendiri dalam memilih instrumen investasi yang sesuai. Kesimpulan kita pada pelajaran hari ini yaitu instrumen investasi merupakan media bagi seseorang untuk melindungi aset kekayaannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan para investor. Tujuan investasi investor pada dasarnya mempunyai tujuan dalam investasinya, yaitu untuk menghasilkan sejumlah uang di masa mendatang. Investasi selain untuk meningkatkan nilai jumlah uang di masa mendatang juga dapat meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan ini adalah kesejahteraan dalam moneter yang dapat diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan di masa yang akan mendatang. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.